Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf dan berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Pembahasan terakhir kemarin tentang masih hukum haji dan umrah, tentang rukun yang ketiga yaitu tawaf. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tawaf ketika haji ada tiga. Yang pertama tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf yang dilakukan ketika memasuki kota Mekah. Nah, pertama kali masuk kota Mekah langsung disunahkan tawaf, namanya tawaf qudum. Qudum itu artinya kedatangan. Tawaf qudum artinya tawaf yang dilakukan karena kedatangan di Makkah untuk menghormati Masjidil Haram. Itu hukum tawaf qudum sunnah. Jika tidak dilakukan, haji tetap sah dan tidak wajib bayar dam. Kemudian yang kedua, tawaf namanya tawaf al-ifadah. Ini tawaf yang kita bicarakan, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Untuk tawaf ini hukumnya rukun haji. Jika tidak dilakukan, batal haji, tidak sah haji. Yang terakhir namanya tawaf al-wada'. Ini tawaf wada'. Tawaf wada' artinya tawaf yang dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggalkan kota Makkah. Nah, bagi orang yang keluar pengen pulang, pengen keluar kota Makkah atau berangkat ke Madinah, nah sebelum pulang, sebelum keluar, wajib melakukan yang namanya tawaf wada'. Nah, tawaf wada' hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan harus bayar dam. Nah, bukan sunnah, wajib tawaf wada'. Dan nanti pada pembahasannya di bab tawaf wada', adalah tawaf artinya wada' artinya perpisahan. Jadi selesai tawaf wada' tidak boleh lagi nongkrong, nggak boleh istirahat lagi. Yang boleh dilakukan selesai tawaf wada' cuman hal-hal yang menyangkut dengan bepergian, beresin koper, masukin barang-barang, angkat koper ke mobil, nah itu boleh. Nah, jangan habis tawaf wada' pulang ke hotel tidur lagi, nongkrong ngopi lagi, ya udah itu batal tawaf wada', harus tawaf ulang, insyaallah. Jadi pembahasan tawaf al-ifadah, pembahasan terakhir yang kemarin kita bahas yaitu tentang waktu tawaf ifadah ataupun tawaf rukun haji. Ini kapan waktunya? Jadi waktu tawaf wada' atau tawaf ifadah ataupun tawaf rukun, masuk waktunya dari mulai pertengahan malam ke-10 Dzulhijjah. Tengah malam. Kalau misalkan maghrib jam 6, subuh jam 6, 12 jam berarti jam 12. Dari jam 12 ke atas jam 1, jam 2, jam 3, nah di situ sudah boleh untuk melakukan tawaf rukun. Walaupun yang sekarang yang aulanya tidak aulanya, yang lebih baik, yang baiknya selesai wukuf ke Muzdalifah, mabit Muzdalifah, dan hingga nanti Arafah dulu ke Mina, sepulang dari Mina baru melakukan tawaf ifadah. Adapun hukum dasarnya seperti ini. Misalkan ada orang pengen langsung tawaf, selesai wukuf, habis wukuf langsung ke Makkah, ke Masjidil Haram, langsung pengen tawaf. Boleh melakukan tawaf, syaratnya sudah masuk tengah malam. Nah, jadi masuk waktu tawaf ifadah di pertengahan malam. Nah, pertengahan malam ke-10 Dzulhijjah ataupun malam nahar, malam lebaran. Adapun waktu batas akhir waktu dari tawaf ifadah tidak ada batas.
sampai meninggal. Misalkan tahun depan habis wukuf, kapan tawafnya? Tahun depan kita pengen tawaf, sah. Cuman risikonya selama belum melakukan tawaf kita selalu terikat dengan yang namanya ihram. Nah, jadi boleh bulan depan misalkan ataupun bulan depan lagi, silahkan. Terutama ini mungkin bagi perempuan yang sedang halangan, enggak boleh tawaf sedang halangan, karena syarat tawaf tidak boleh dalam keadaan berhadas. Caranya tunggu selesai halangan baru nanti tawaf. Semua rukun haji tidak disyaratkan suci kecuali tawaf. Kalau misalkan wukuf walaupun dalam keadaan berhalangan sah wukufnya. Kalau yang ini tawaf tidak boleh kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, ini tawaf al-ifadah. Jadi tidak ada batas waktu akhirnya. Beda halnya wukuf. Kalau wukuf ada batas waktu. Masuknya zawal, masuknya hari Arafah, waktu zuhur hari Arafah, dari zuhur hari Arafah, batas akhirnya sampai subuh malam lebaran. Nah, sampai subuh. Jadi cuma itu saja, dari zuhur sampai subuh. Itu batas untuk wukuf di Arafah. Artinya dia waktunya tertentu. Kalau tawaf tidak. Nah, tawaf kapan saja boleh lakukan. Nah. Kemudian wa yasihu ma dama hayyan, qala musannif rahimahullah, dan sah tawaf selama masih hidup. Selama masih hidup karena batasnya seumur hidup. Nah, tapi syarat risikonya tadi terlalu terikat dalam ihram. Lakin yukrahu ta'khiruhu an yaumin nahri, tapi makruh menunda tawaf hingga selesai hari lebaran. Jadi makruh ditunda, tawaf ditunda sampai habis hari lebaran. Sudah maghrib hari ke-10 hari lebaran, belum melakukan tawaf, hukumnya makruh. Makruh menunda. Jadi artinya usahakan tawaf di hari lebaran. Nah, usahakan masuk lebaran kita langsung melakukan tawaf. Wa ta'khiruhu an ayyamit tashriqi ashaddu karahatan, dan menunda tawaf hingga habis hari tasyrik lebih berat makruhnya. Ditunda sampai habis hari tasyrik itu lebih makruh. Tetap makruh, cuman makruhnya sudah lebih berat. Wa khurujuhu min Makkah bila tawaf ashaddu karahatan, dan ada yang lebih makruh lagi dari menunda sampai selesai tasyrik, yaitu keluar dari Makkah tanpa tawaf. Keluar di Makkah udah ke Madinah dulu, udah main-main ke Taif padahal belum tawaf. Hukumnya sah saja, selama cuman kita selalu dalam keadaan ihram, sah saja, tapi hukumnya sangat makruh. La ilaha illallah. Kalau walau tawafa lil wada', ini misalkan orang belum tawaf rukun, pengen berangkat ke Taif. Ini hati-hati kalau pengen jalan-jalan ke Taif harus tawaf wada'. Karena Taif itu sejauh dari Mekah. Nah, dia udah bagi di luar. Seseorang keluar dari kota Mekah wajib tawaf wada'. Nah, kadang-kadang kita tuh ke Madinah, pengen ziarah ke Madinah. Kalau sudah berangkat ke Madinah harus tawaf wada'. Ini ceritanya ada orang pengen tawaf wada', walau tawafa lil wada'. Ini orang mau tawaf untuk wada', padahal ia belum tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah belum, karena pengen besok ataupun ini mau berangkat ke Madinah, pengen tawaf wada'. Nah, dia tawaf wada' sebelum melakukan tawaf ifadah. Gimana hukumnya? Waqa'a an tawafil ifadah. Tawafnya tadi dianggap sah, tapi jatuhnya menjadi tawaf ifadah. Nah, bukan tawaf wada', karena dia belum tawaf ifadah, belum, yang kewajibannya tawaf ifadah belum. Walaupun dia tawaf wada', ini hukum tawafnya sah, tapi hitungnya jadi tawaf al-ifadah. La ilaha illallah. Kemudian wa man lam yatuf tawaf al-ifadah lam yahilla lahu an-nisa wa in madat alaihi sinun. La ilaha illallah. Seseorang yang belum tawaf ifadah
maka hukumnya tidak halal baginya perempuan, artinya tidak boleh berhubungan sama sekali dengan isteri misal. Wa in madat alaihi sinun, walaupun sudah lewat beberapa tahun, udah 2 tahun 3 tahun kita belum tawaf, oh hukumnya enggak boleh ngapa-ngapain dulu. Harus tahan. Solusinya tawaf. Ngapain? Kenapa enggak mau tawaf? Karena belum tahallul. Karena syarat tahallul dari haji harus melakukan 3 hal yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama tawaf, yang kedua cukur, yang ketiga lempar jamarah. Nah, kalau sudah melakukan 3-tiganya sudah tahallul. Sudah boleh semua. Atau cuma melakukan 2 dari 3 dianggap tahallul pertama. Jadi tahallul dalam haji ada 2. Tahallul pertama dan tahallul yang kedua. Jadi sekali lagi, orang yang belum tawaf ifadah maka dia selalu terikat dengan ihram sehingga tidak boleh berhubungan dengan istrinya, walaupun sudah puluhan tahun, sudah 3 tahun, 4 tahun, haram. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi wa yustahabbu an yakuna tawaf al-ifadah yawman nahri qabla zawal. Disunnahkan melakukan tawaf ifadah di hari nahar ataupun di hari lebaran tanggal 10 Zulhijjah sebelum zawal, waktu duha. Jam 9, jam 10. Itu waktu, artinya sebelum zawal, sebelum zuhur hari nahar kita melakukan tawaf al-ifadah. Alasannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tawafa yauman nahri, Rasul melakukan tawaf ketika haji di hari lebaran, hari tanggal ke-10 Zulhijjah. Kemudian selesai pembahasan tentang waktu tawaf. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan idza faragha min tawafi, kalau sudah selesai tawaf disunnahkan an yashraba min ma'i zamzam, dan disunnahkan untuk minum air zam-zam. Nah, air zam-zam sunnah minum selesai tawaf. 5 rawa Jabir, karena hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ba'da al-ifadati ilaihim, Rasul mendatangi mereka setelah tawaf ifadah. Datang ke rombongan Sayyidina Jabir. Wa hum yasqun ala zamzam, sedangkan mereka saat itu sedang mengambil air dari zamzam. Ngambil air dari sumur Zamzam. Kalau sekarang alhamdulillah semua sudah serba mudah. Kalau dulu harus ke sumur dulu. Fanawaluhu dalwan, kemudian mereka memberikan ke Rasul satu gayung air. Fashariba minhu, kemudian Rasul meminum. Nah, ini artinya sunnah selesai tawaf untuk minum air Zamzam. Wal afdal an yatuf tawaf ifadah qabla zawal, yang afdal seperti tadi tawaf ifadah dilakukan sebelum zuhur, sebelum zawal. Thumma yarji', kemudian dia balik ke Mina, fa yusalli bihadz zuhur, berangkat ke Mina lagi untuk melakukan salat zuhur di Mina. Inilah ketentuan tentang tawaf. Memasuki pembahasan yang keempat tentang rukun yang keempat sekaligus, yaitu as-sa'i. Sa'i dalam bab haji dia menjadi rukun keempat, sedangkan dalam umrah menjadi rukun ketiga. Karena dalam umrah rukunnya cuma berapa? Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul ataupun cukur rambut, al-halaq. Beda halnya di haji tambah wukuf. Jadi sa'i menjadi rukun yang keempat. Al-mabhatsur rabi' as-sa'i, pembahasan yang keempat tentang sa'i.
As-sa'yu lughatan al-masyu. Sa'i dalam bahasa Arab artinya berjalan kaki. Fas'au, kata Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Is'a artinya berjalan lebih cepat. Itu sa'a yas'a, artinya berjalan cepat. Jadi sa'i artinya berjalan kaki. La ilaha illallah. Adapun wasa'a bainas safa wal marwah artinya taraddada bainahuma. Maksud dari sa'i antara safa dan marwah artinya ya bolak-balik, dari safa berangkat ke marwah, dari marwah berangkat ke safa. Cuman dulu, ini sedikit kisah tentang safa dan marwah. Dulu di safa dan marwah itu ada patung yang dijadikan sesembahan oleh kaum jahiliyah. Nah, ketika Allah menyuruh mensyariatkan haji untuk sa'i, safa dan marwah, akhirnya sahabat saat itu ada yang merasa berat. Ini masa di sana ada patung, seolah-olah kita ntar kayak sembah patung. Nah, akhirnya turunlah ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguh Safa dan Marwah, itu gunung Safa dan gunung Marwah, adalah syiar dari syiar-syiar Allah, syiar agama Allah. Fa min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa saja yang ketika haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf di sa'i dan di Safa dan Marwahnya, bolak-balik melakukan sa'i. Sempat sahabat dulu sempat merasa berat ketika disuruh bolak-balik Safa dan Marwah, karena di situ di Safa dan Marwah ada patung yang dikisahkan patungnya itu dulu hasil dari kutukan. Hasil dari kutukan orang sebelum mereka lagi ada yang melakukan maksiat, akhirnya dikutuk jadi patung, yang kemudian patung itu disembah oleh kaum jahiliyah. Akhirnya merasa berat sahabat, ini masa kita bolak-balik ke sini patung lagi, dan dianggap menyembah, mereka merasa berat, merasa enggak nyaman. Berturunlah ayat itu. Safa dan Marwah adalah gunung yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan sa'i antara Safa dan Marwah artinya bolak-balik di Safa dan Marwah. Was-Safa wal Marwah, Safa dan Marwah artinya sakhratan, dua batu besar, murtafi'atan yang agak tinggi dekat Ka'bah. Itu Safa dan Marwah. Makanya agak tinggi dia. Kalau sekarang mungkin sudah ditutup, sudah ditutup. Jadi Safa dan Marwah ada dua sakhratani, dua batu besar, murtafi'atan yang agak tinggi, qurbal Ka'bah, di dekat Ka'bah. Kemudian wal muradu minas sa'i baina Safa wal Marwah, maksud dari sa'i antara Safa dan Marwah an yasira minas Safa ila al Marwah thumma al aqs sab'a marrat, yaitu berjalan dari Safa ke Marwah kemudian balik hingga sebanyak 7 kali. Cuma patokan 7 kali. Wasa'yu berjalan dari Safa ke Marwah dianggap sekali. Wa idza raja'a minal Marwah ila Safa huthiba dzalik marratan ukhra. Jadi berangkat sekali, balik sudah 2 kali. Jadi bukan yang 7 kali bolak-balik. Pusing banyak sekali itu, capek. Jadi dari Safa ke Marwah dianggap sekali, balik lagi dari Marwah balik ke Safa kali kedua. Ntar gitu lagi. Dari Safa ke Marwah ketiga, Marwah ke Safa 4, kemudian Safa Marwah 5, balik lagi ke 6, balik lagi ke Safa. Dari Safa ke Marwah terakhir, sudah 7 kali. Makanya pintu keluar itu selesai dari Marwah langsung ada pintu keluar. Jadi 7 kali artinya dari Safa ke Marwah sekali, balik dianggap kali kedua. Jangan bukan 7 kali ke Safa Marwah antar balik lagi baru sekali, terlalu lama itu.
Jadi wasa'yu sa'i dari Safa dan hingga ke Marwah dianggap sekali. Wa idza raja'a minal Marwah ila Safa, ketika balik dari Marwah ke Safa dihitung itu kali kedua, dihitung kali kedua. Kemudian wasa'yu baina Safa wal Marwati ahadu arkanil haji wal umrah. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah salah satu dari rukun haji dan salah satu dari rukun umrah. Ada yang dalilnya, yang pertama hadis riwayat Sayyidina Ibnu Umar, kata beliau, lamma qadima Rasulullah tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqam rak'atain thumma tafa baina Safa wal Marwati sab'an. Kata beliau, ketika Rasulullah pulang, ini kayaknya pulang dari Mina. Ketika Rasulullah pulang dari Mina ke Makkah, kembali ke Masjidil Haram, Rasul melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian Rasul salat di belakang makam 2 rakaat. Ini yang salat kemarin, namanya salat sunnah tawaf 2 rakaat. Selesai tawaf, thumma tawafa, kemudian Rasul tawaf antara Safa dan Marwah, itulah sa'i. Selesai salat 2 rakaat, Rasul berangkat ke Safa Marwah untuk melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Ini hadis tentang hadis pertama tentang bahawa Safa dan Marwah menjadi rukun haji atau rukun umrah. La ilaha illallah. Kemudian wala yatimul hajju illa bihi, dan tidak sempurna haji, tidak sah haji kecuali harus dilakukan sa'i. Wala yujbaru bidam, dan sa'i ini tidak boleh ditutupi dengan dam. Kalau orang enggak mau sa'i bayar dam, enggak sah haji. Jadi karena ini rukun yang boleh ditambal dengan dam cuman wajib haji. Adapun rukun haji enggak sah haji. Wala yafutu madama sahibuhu hayyan. Waktu sa'i sama seperti waktu tawaf, tidak ada batas akhir dia. Wala yafutu, dan tidak luput sa'i selama orangnya masih hidup. Jadi waktu enggak ada batas akhir, kapan saja boleh untuk melakukan sa'i. Tapi syaratnya nanti. Syaratnya wa yakunu sa'yu ba'da tawaf. Syarat sa'i harus dilakukan setelah tawaf. Tidak boleh sa'i sebelum tawaf. Jadi nanti ada pembahasan tentang syarat sa'i. Salah satunya harus dilakukan setelah tawaf. Cuman untuk tawaf ini boleh melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Misalkan kita wukuf di Arafah ini, selesai wukuf ke Makkah untuk tawaf misalkan tawaf qudum misalkan. Selesai tawaf qudum langsung sa'i boleh. Walaupun tawaf qudum hukumnya sunnah. Yang pokoknya sa'i dilakukan setelah tawaf. Boleh dilakukan setelah tawaf rukun, boleh juga dilakukan setelah tawaf qudum. Jadi wa yakunu sa'yu, dan syarat sa'i harus dilakukan setelah tawaf. Wa yustahabbu, dan disunnahkan idza faragha, setelah selesai tawaf dan selesai 2 rakaat, ay ya'uda ilal hajaril aswad fayastalimahu. Ini ketentuan sunnahnya. Kalau enggak ramai ya, kalau mudah. Sekarang susah. Sunnahnya selesai tawaf dan melakukan salat 2 rakaat, sunnahnya ke Hajar Aswad dulu untuk megang Hajar Aswad. Sunnah. Thumma yakhruj, selesai megang Hajar Aswad, keluar dari pintu Safa. Dari pintu Safa yang dekat Hajar Aswad. Dari pintu Safa untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Ini juga karena ada hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi tawaf 7 kali dan salat 2 rakaat, kemudian balik ke Hajar. Boleh balik ke Hajar, selesai salat 2 rakaat, balik ke Hajar dan memegang Hajar, kemudian keluar dari pintu Safa, La ilaha illallah. Kemudian
biwajibatis sa'i, kemudian ia melakukan kewajiban sa'i dan sunnah-sunnah sa'i. Nah, salah satu sunnah sa'i ba'da an yarqa safha jabali Safa fa yarqa alaihi hatta yaral bait. Ini yang pertama, sunnah sebelum melakukan Safa. Dari Ka'bah berangkat ke pintu Safa, di sunnah yang pertama naik ke bukit Jabal, ke bukit Safa itu, naik ke atas sampai terlihat Ka'bah. Nah, sunnah. Jadi jangan langsung turun motor, enggak. Naik dulu ke paling atas sana sampai ngelihat Ka'bah dulu dari situ. Selesai lihat tahu Ka'bah baru melakukan sa'i. Nah, itu sunnah. Jadi sebelum melakukan sa'i disunnahkan melihat Ka'bah dengan cara naik paling atas. Memang kalau sekarang nggak mungkin paling atas, sudah dibatasi. Ya, sebisa mungkin lah di kaca itu ya. Nah, di kaca itu naik, artinya sekiranya kita kalau melihat Ka'bah terlihat di situ. Kan agak tinggi juga itu. Nah, melihat Ka'bah dulu baru mulai melakukan sa'i. La ilaha illallah. Kemudian besok insyaAllah kita lanjutkan dengan pembahasan tentang syurutus sa'i, syarat-syarat untuk sahnya sa'i. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika sa'i, sehingga sa'i yang dilakukan benar-benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.